Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Prian Channel. Oke, video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara saya untuk merawat ikan, merawat air supaya ikan tersebut itu sehat. Jadi intinya kalau ikan itu pengen sehat, jadi airnya yang dirawat. Jadi airnya itu harus tetap bersih, ataupun menggunakan semacam antibakteri atau garam atau bleach in atau obat-obat biru itu gak apa-apa. Jadi video kali ini saya ingin fokus ke penggantian air. Jadi ada 4 langkah atau 4 cara berbeda untuk penggantian air. Jadi 4 langkah tersebut itu ada sifon. Jadi sifon tersebut itu pengambilan kotoran. Jadi kalau teman-teman itu gak pengen repot setiap hari setiap 3 hari atau seminggu sekali itu ganti total, jadi teman-teman itu pakai sifon itu enak. Jadi pengambilan kotoran, airnya itu keluar, nanti dikasih garam, terus ditambah lagi airnya, cuma gitu dong. Tahapnya itu seperti itu. Setiap kalau bisa itu kotoran setiap hari keluar itu diambil di sifon biar tidak terlalu menumpuk banyak ya. Ini menumpuk banyak karena setiap hari saya jarang untuk sifon. Saya menggunakan metode langkah lain. Jadi saya akan mereview semua langkah-langkah yang pernah saya lakukan. Nah, ini kan kotorannya sudah hilang, airnya sisa separuh gitu ya. Tapi kan sudah bersih nih, kotorannya hilang, airnya bersih. Jadi untuk langkah selanjutnya itu teman-teman harus menggunakan antibakteri. Antibakteri itu bisa menggunakan garam, bisa menggunakan obat-obat biru ya, methylene blue ataupun bleach in, adalah obat-obat semacam antibakteri untuk pencegahan penyakit. Yang terutama itu lengket. Lengket itu disebabkan untuk bakteri yang tumbuh di air, kemudian bakteri tersebut itu menempel di ikan. Nanti kalau ciri-ciri ikan cupang sakit nanti akan saya review video selanjutnya. Jadi dukung channel saya biar berkembang, biar saya itu semangat untuk buat video-video selanjutnya. Kalau sudah dikasih garam, airnya itu dikasih air baru. Jadi oksigen itu perlu ya. Kalau bisa, kalau teknik sifon itu setiap hari itu disifon, dikasih air baru. Jadi ikan itu seger, setiap hari itu seger. Walaupun ikan cupang itu tidak harus setiap hari ganti air ataupun ganti air 1 bulan ataupun berminggu-minggu pun tidak ganti air, itu ikan tetap sehat. Walaupun seperti itu, cuma dia itu membutuhkan untuk pertumbuhannya itu oksigen. Jadi air baru itu mengandung oksigen, seger gitu lah, fresh. Akhirnya ikan itu tetap sehat, keadaannya itu sehat. Nah, untuk yang cara kedua ini saya sebut ini adalah gerojokan. Jadi teknik gerojok ini seperti ini, tanpa menguras total, tanpa sifon. Jadi langsung air itu dimasukkan ke dalam posisi bawah. Jadi nanti kotoran tersebut itu naik ke atas, kedorong air baru keluar lewat lubang-lubang tersebut. Makanya ini adalah teknik saya setiap hari. Saya namanya gerojokan itu ya, air terjun mini ala Prian Beta itu ya. Ini lah itu kalian lihat itu kotoran itu naik melalui lubang-lubang tersebut. Jadi lebih ringan ya, santai, ringan, cuma tinggal berdiri terus sambil duduk juga boleh. Terus kemudian itu selang itu dimasukkan ke toples. Nah, itu bersih kan, cepet bersih, apalagi itu airnya itu lebih keras, tanyanya itu lebih besar. Jadi lebih ringan gitu lah.
daripada setiap beberapa hari lagi ganti air kuras gitu. Tapi tergantung teman-teman cara ini minusnya itu apa ya namanya, apa itu, jembrak gitu lah, apa ya namanya, jembrak gitu. Airnya itu berceceran di mana-mana. Tapi saya suka karena saya sering setiap hari kan kocek gitu ya, bermain air. Nah, teknik ketiga ini namanya apa itu, bisa teman-teman itu ada keperluan mendadak ataupun apa ya, tapi ikannya itu belum diganti air. Kalau nanti telat diganti air, ikannya bisa rewel gitu ya, bisa terkena penyakit. Jadi ini teknik ketiga saya. Ini namanya apa ya, dinamain apa ini, mirip grojok, tapi ini disisakan sedikit. Saya tuang apa itu air yang lama itu sekitar 90% itu habis, tinggal sekitar 10% lah. Nah, jadi ikan tersebut biar tidak apa ya, tidak kaget gitu loh, nanti langsung dikasih air baru. Nah, ini teknik ini itu kalau teman-teman itu pengen cepet atau keperluan mendadak atau pengen cepet lah intinya ya. Jadi pakai cara seperti ini lebih mantap lah. Tinggal tuang airnya, langsung kasih air baru. Ya jangan lupa ya, kalau setiap penggantian air seperti ini itu kalian teliti air di tempat kalian itu aman atau tidak. Jadi di sini saya menggunakan air sumur langsung dari sumur, sanyo tanpa tandon. Jadi kalian harus harus benar-benar teliti ya dengan air di tempat sendiri. Untuk teknik keempat ini namanya pengurasan total. Jika walaupun menggunakan sifon, menggunakan grojok, menggunakan teknik-teknik yang sudah saya lakukan tadi, itu pasti sekitar mingguan itu lendir atau bekas-bekas misalkan ya bakteri sudah menempel di toples, kemudian jadi apa itu ganggang hijau lumut. Nah, itu caranya seperti ini. Siapkan air baru, kemudian ini pengambilan pengambilan ikan ke wadah yang sudah bersih. Jadi wadah yang kotor kita cuci sampai bersih menggunakan kain juga bisa, gabus seperti ini juga bisa. Kalau sudah bersih seperti ini, lanjut ambil lagi toples yang kotor. Nah, jadi cuma cukup membutuhkan toples utama yang pertama tadi itu satu toples bersih. Jadi itu kloter sampai semua yang kalau bisa itu semua ya, walaupun tampaknya itu toples yang lain tidak mempunyai ganggang hijau ataupun ganggang kuning gitu ya, lendir-lendir yang di toples itu semuanya harus dibersihkan, karena kelihatannya kita sendiri itu bersih, tapi belum tentu kalau kita tempelkan ke tangan kita tempelkan ke toples itu pasti ada lendir walaupun bening seperti besi. Jadi harus kuras bersihkan total. Nah, kalau sudah seperti ini kan enak. Jadi bersih, ikan itu sehat, nah terus seger lah intinya. Orangnya pun juga seger. Nanti ada pelanggan yang datang, wow, ikannya bersih-bersih, tempatnya
airnya itu bersih-bersih, seger. Jadi untuk mengundang menarik pelanggan itu juga bisa. Untuk selanjutnya ini teknik grojok yang saya gunakan di tempat botol botol aqua yang sedang. Jadi di sini tuh tempatnya adalah tempat dimana saya itu menyimpan ikan-ikan, merawat ikan yang kecil, yang size-nya masih kecil, belum saya review ke toples 2 liter, belum saya sortir. Lah itu tempatnya di sini. Bagaimana caranya? Caranya untuk penggantian air. Cara penggantian air tuh sangat mudah. Teknik grojok. Jadi kalau pagi-pagi seperti ini enaknya yang teh. Kalau yang suka kopi ya kopi. Kalau saya suka teh ketapang. Jadi seger lah, lebih seger, lebih nikmat. Teh asli itu ya, bukan ketapang, maaf bercanda. Ini adalah tempat-tempat dimana ikan tersebut. Untuk project selanjutnya itu biar siripnya itu lebih utuh gitu ya, dibandingkan besar di kolam. Jadi untuk half moon itu umur 2 bulan harus masuk botol. 2 bulan ke atas itu harus masuk botol. Supaya apa? Supaya tidak pernah kegigit temennya. Kalau pernah kegigit temennya, nanti tulangannya itu ada yang patah, memang bisa tumbuh. Tapi kalau buat kontes, buat semacam hal yang semacam ikan yang mewah lah, itu kelihatan nanti. Nah, jadi seperti ini teknik grojok yang saya lakukan. Jadi kotorannya itu naik, kedorong sama air baru. Jadi ikannya seger, terus kemudian itu enak, itu sehat lah. Kalau tanpa obat-obatan nggak masalah ini. Yang penting rajin. Jadi kalau teman-teman itu pengen ikannya itu sehat, bagaimana caranya untuk menyehatkan ikan? Caranya merawat. Jadi intinya itu jangan merawat ikannya. Ikannya itu ya tetap di situ, tetap di air, tetap di toples, tetap di botol. Jadi yang kalian rawat itu airnya. Kalau pengen airnya itu ikannya sehat, berarti airnya yang dirawat gitu. Lah ini yang terakhir ya. Yang terakhir ini adalah finishing untuk biar rak itu tetap tetap tidak berkarat. Itu semuanya itu bekas air yang tadi itu dilap sama kanibu gitu ya. Dilap, dibersihkan biar airnya itu tidak menempel di rak. Kalau menempel sedikit saja, nanti 2 hari itu sudah karat. Jadi kan ya eman lah Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa tunggu video-video menarik dari Prian Beta. Saya di sini buat channel cuma ingin berbagi informasi tentang dunia ikan cupang. Dan juga saya akan nanti bahas bagaimana marketing di bisnis ikan cupang ini. Jadi tonton terus, dukung, support saya di Prian Channel. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cupang.